Selamat datang DJ. Ntar ya, kecilin dulu. Oke, balik lagi di Loop Hero. Udah lama nggak main game ini. Gua udah gimana ya, sama game ini udah kangen. Soalnya gue penasaran sih sama ending-endingnya ya. Jadi gue coba searching ya kan, belajar tentang mekanik serta combo-combo hero nya, dan gue udah coba ya grinding, dan gue udah ngebuka river, lumberjet ya kan, sama apa nih ya yang lain-lain lah ya. Nah ya di sini gue belum ngebuka beberapa bangunan ya. Ada warehouse sama ini nih, tiga ya, bridge, alchemist gue belum buka. Dan ternyata kita bisa ini ya, baca-baca gitu kan tentang apa aja sih ya item yang kita butuhkan nih gitu kan. Contohnya kayak di sini nih, gua kan butuh yang namanya ini nih. Ini kan baru ada 9 ya. Ya, ini apa ini namanya, pokoknya bentuknya kayak gitu. Nah, coba kita cari di ensiklopedia, namanya Orb of Expansion. Dan how to get ya, cara mendapatkannya itu ada di sini di ensiklopedia. Dia bisa didapatkan dengan cara mengalahkan 4 musuh, at least 4 musuh. More enemies in combat means higher chance. Jadi makin banyak musuh yang kita lawan, maka item ini nih bakal ngedrop atau bisa kita dapatkan. Lalu gue belum punya yang ini nih, yang di alchemist stand tuh yang masih 0/2. Nah itu namanya astral orb ya. Dan cara dapetinnya itu kita harus melawan musuh bertipe mage atau yang kosmik ya. Dan coba kita lihat di sini ya, tuh udah ada ensiklopedia, dan ini bos pertama yang gua lawan ya. Dan nah dia itu, nah ini nih ada beberapa dialog ya tuh yang belum gua unlock. Jadi banyak ya fitur-fitur di game ini yang perlu kita ungkap gitu kan, dialog-dialognya gitu kan. Entahlah ya, gue pengen coba tamatin dulu 100% baru gue coba teori-teori lah ya, sebenarnya game ini tentang apa gitu kan. Nah jadi lawan-lawan kosmik tuh antara lainnya ini Dark Slime ya, apa lagi tuh, The Watcher. Nah ini dia kosmik iya, mage iya, has a soul. Nah dan mana lagi ya, yang antara mage sama kosmik, paling gue nyarinya di Watcher. Dan Watcher ini ya bisa muncul kalau kita memakai kartu temporal beacon tuh ya. Time Watchers may join battle within its range. They are afraid of vampires ya. Jadi gitu ya, aku udah belajar. Nah dan kita coba pakai warrior ya. Nah, dan di episode kali ini gue pengen coba melawan ya bos di chapter 2 ini ya. Oke, balik lagi di dunia ngelup ini. Dan lumayan bagus bentuk loopnya.
jadi cara gini ya, pas gua grinding gua tuh hampir bisa melawan si bosnya ini gitu kan, cuman ya gua masih belum yakin gitu kan gimana si bosnya ini apa aja gitu kan skillnya. Dan ternyata cara tercepat biar kita itu melawan bos itu kita harus ini ya, ngespamin beberapa ya ini objektif ini kita harus sering-sering spam gitu kan, biar apa, biar kita tuh cepet gitu kan. Di bawah ini nih hari itu yang gambar matahari, terus di bawahnya nah ini nih semakin dia itu full nanti kita bakal ketemu bosnya gitu kan. Dan ini ada kartu-kartu river ya, bentar, ini river ya, jadi river tuh dia dapat double effect of adjacent landscape tiles ya, intinya dia tuh ketika kita iniin apa namanya ya ngedrop lah ya, ngedropin kayak gitu, kemungkinan dia tuh bisa, kita tuh bisa dapat kartunya, kopiannya gitu, kartu kopiannya gitu. Nah ya, dan cara yang bagus itu kita mending sebisa mungkin, ngedropnya itu di deket camp ya. Dan gue juga belajar ya, ternyata kartu-kartu itu bisa dikombo-komboin. Dan salah satunya ini yang gue suka tuh combo village sama vampire, itu keren sih menurut gue. Nah, oke, kita terus bikin ini ya. Oke. Sambil mencari kartu vampir ya. Nice. Oblivion, gue salah naruh. Oke, kita bikin ini ya. Bikin apa namanya? 9 petak. Oke, dapat river 2, cakep banget. Kita bikin yang namanya mountain peak ya, mountain peak dulu. Oke, kita jadiin dulu deh ininya ya, biar nice. Ada battlefield juga, river lagi. Oke. Battlefield juga bagus ya, dia bisa dikombo jadi 2 gitu kan, ada 2 ini namanya apa, gua hapus itu dulu biar gua bisa naruh vampir di situ ya. Dan kita bakal nyari Oblivion lagi. Nah, jadi Battlefield juga bagus ya, dia ada kombonya, yaitu kita pasang 2 battlefield. Nah, maka dia akan menjadi apa ya namanya ya, nanti gue tunjukin ya. Oke, terus mencari kartu groove juga bagus ya, karena nanti ini bakal ngedrop beberapa item ya yang berguna tentunya. Yang tadi Orb of Expansion, karena kan groove ini setiap 2 hari dia bakal nge-spawn red wolf gitu kan. Nah, jadi tuh red wolf ditambah spider cocoon, kita bisa dapat Orb of Expansion gitu. Oke, ada vampir. Nah, apa yang terjadi kalau kita combo sama vampir ya? Di sini
Oke, river dulu bang. Oke, di sini ada village ya, dan masih ini juga village ya. Dan apa yang terjadi bila kita taruhin si vampir? Nah, maka dia akan menjadi ransacked village, dan dia bisa nge-spawn 4 cores per loop ya. Dan itu kita bisa farming Orb of Expansion di situ ya. Oke, ada treasure. Nah, ini ya. Taruh dulu bang. Nah, jadi gitu ya. Kenapa gue bilang bagus ditaruh di situ? Jadi ketika kita dekat dengan camp ya, kita tuh bisa dibantu sama Watcher Tower gitu ya. Nah, dan kenapa gue taruh forest di sini? Itu berguna buat blood ini ya, blood groove, karena itu bisa devour enemies ya. Ketika ya kalau di Mobile Legends tuh kayak execute lah ya, dia bisa mengexecute musuh yang darahnya di 15% gitu. Jadi biar nggak kelamaan ya kan, langsung aja gitu kan. Oke, spider cocoon taruh. Nah, kemungkinan ini akan cepet sih kayaknya ya. Nah, itu blood groove apa battlefield. Gue juga penasaran sih gue dapet apa gitu kan. Oke, aduh, asu gue dapet 3 loh itu. Ulang, dan kita pakai ini aja ya. Oke, gas. Yo speedrun. Kalau grinding gue cepet sih. Gue kalau grinding ya cepet banget, langsung bisa lawan bosnya gitu. Oke. Kita coba pakai karakter baru ya. Oke, dikit lagi cok. Aduh.
Sultan Najong.
Nah, ini ya gua udah di loop ke berapa ini ya, ke 17, dan gue udah record nih beberapa kali ya, dan lumayan lama, dan di sini akhirnya gue bisa mengsummon bos ya. Ada beberapa kali ngelawan bos juga gue kalah terus nih, dan ini mungkin kesekian kalinya gue bisa ngelawan bos di chapter 2. Dan di sini gue seperti biasa ya, sebelum bertarung melawan bos, gue coba habisin kartu-kartu dulu yang bisa gue tambahinnya sebelum melawan bos, kayak nambah darah tuh reserve dan semuanya. Dan gue lihat item dulu dapat apa belum, dan gue coba stay, dan akhirnya gue bisa bertemu dengan bosnya ya. Dan di sini agak ngeselin bos chapter 2 ini karena dia nge-cheat anjir, udah mah bawa lihat jendela gitu ya banyak, sama dia nge-summon ini cok malaikat gitu ya tuh. Dan ya ini dia ya, akhirnya gue bisa mengalahkan bos di chapter 2 ya. Ya udah berapa percobaan berapa yang gue gak tahu itu. Dan akhirnya gue bisa mengalahkan bos di chapter 2 ya. Lumayan sulit, dan mungkin ini menurut gue ya keberuntungan aja sih, beruntung ya, karena dropan itemnya lumayan bagus ya, dan gameplay yang gua mainin lumayan enak sih gitu ya. Ininya ya drop kartunya tuh enak gitu yang keluarnya gitu kan. Dan kalau kita lihat di pos di chapter 2 ini, dia lebih ke arah seperti pendeta ya, kayak priest gitu ya, the priestess gitu ya. Dan gua belum menangkap sih ya percakapan mereka ini, dia bicara tentang apa, dan gua mendapatkan gelas queen ya, penghargaan ya. Oke, dan gua dapat ini ya, pilihan trade ya, kartu trade yang bakal gua pilih. Dan yang lumayan bagus sih yang ketiga tentu ya, Shield of Faith ya. Dan gua gak mau ambil resiko ya setelah melawan bos, jadi gua retreat ya. Angel, Halos Angel Silhouette All Around Holy Jamboree Real Sinner. I don't know much about being a god. Nah ini apa ini? Anjir, howling from the outer space. Did you hear that? Oke, jadi intinya di mereka ini lagi membicarakan tentang entitas atau keberadaan si God ya. Dan ya benar, priestesses sama angel ya. Priestesses sama angel ini mereka itu bawahannya gitu kan. Berarti Lich juga termasuk bawahannya si God ini ya. Dan mereka sedang membicarakan apa sih tujuan God melakukan semua ini gitu kan.
Karena kan di awal game ya ditunjukkan bahwa tiba-tiba ada entitas ya kosmik yang kuat gitu, tiba-tiba menghapus seluruh keberadaan, realitas dihapus semua gitu kan. Dan kita sebagai MC tugasnya ya mengembalikan, memorize ya, atau mengembalikan keadaan dunia gitu kan, dengan cara ya ngeloop terus gitu kan. Dan mungkin itu salah satu petunjuk lah gitu kan, bahwa The Priestess ini katanya cuman ya disuruh lah gitu kan sama si God ini, dan mereka juga masih ragu sama keberadaan si God ya. Oke, gue berhasil ngebuka bridge ya, kartu river bridge di sini, dan gue perbanyak kartu-kartu forest. Dan ya gini lah ya yang masih bisa gue kulik, tapi intinya gue berhasil mengalahkan bos chapter 2. Dan mungkin next episode gue bakal pengen lawan bos di chapter 3 ya. Nah, namun sebelum kita naik ya, melawan bos chapter 3, kita tentunya looting gila-gilaan dulu sih. Apalagi gue masih belum paham ya mekanik sama item yang ada di game ini ya. Dan gue bakal perkuat dulu sih, kayak upgrade watchtower ya. Terus apa lagi tuh ya, ini nih supply gitu kan. Dan gue bakal grinding pengen ngebuka alkemis ya, biar gue enak dah. Mungkin gitu ya, thank you yang udah join dan pendengar. Gua Jero, bye bye.